Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, tahukah kalian bahwa hukuman mati masih menjadi bagian dari sistem hukum kita di Indonesia? Ya, ini adalah sanksi terberat yang masih kita terapkan dalam peraturan kita hingga saat ini. Kita tentu pernah mendengar tentang hukuman mati dan berpikir tentang hal ini. Pada satu sisi, kita memahami beratnya kejahatan yang diancam hukuman mati. Di sisi lain, pertanyaan moral dan kemanusiaan selalu muncul dalam benak. Mari kita bicara sekilas tentang regulasinya. Dalam peraturan hukum pidana kita, hukuman mati disebutkan sebagai salah satu hukuman pokok, tepatnya di pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Jika kita perhatikan, undang-undang narkotika, terorisme, korupsi juga akan ditemukan ancaman serupa untuk kejahatan yang dianggap luar biasa. Bayangkan kasus-kasus seperti pembunuhan berencana yang sadis, serangan teror yang memakan banyak korban jiwa, pengedar narkoba kelas kakap, atau koruptor yang mengeruk triliunan rupiah dari rakyat. Inilah contoh kejahatan yang bisa berujung pada hukuman mati. Tapi jangan salah paham, kawan. Pada saat hakim mengetuk palu dan menjatuhkan vonis mati, pelaksanaan vonis itu atau eksekusi tidak langsung dilaksanakan, misalkan keesokan harinya. Dalam praktiknya ada proses panjang yang harus dilalui. Terpidana berhak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali jika memang ada bukti baru atau novum. Proses ini bisa berlangsung bertahun-tahun, bahkan kadang lebih dari 1 dekade. Saya sendiri pernah mengikuti kasus di mana terpidana mati menunggu hampir 15 tahun lamanya sebelum eksekusi terlaksana. Bayangkan beban psikologis menunggu kematian selama itu. Kita tentu sering bertanya-tanya, apakah ini adil? Bagi sebagian dari kita, jawabannya iya. Keadilan bagi korban dan keluarganya harus ditegakkan. Bagaimanapun membahas dari sudut pandang terpidana bisa jadi secara humanis muncul empati. Tapi harus ingat bahwa pelaku atau terpidana pada saat melaksanakan tindak pidana itu memiliki sikap batin jahat. Saya masih ingat percakapan dengan seorang ibu yang anaknya tewas karena narkoba. Matanya berkaca-kaca saat mengatakan bahwa hukuman mati sebenarnya adalah setimpal untuk para bandar besar. Tapi saya juga memahami mereka yang menentang. Para aktivis HAM yang saya temui selalu mengingatkan bahwa hak hidup adalah hak paling mendasar. Bahwa mungkin saja ada kesalahan dalam sistem peradilan kita. Bahwa mungkin saja kita mengeksekusi orang yang tidak bersalah. Apa yang akan terjadi dengan praktik ini di Indonesia? Kita tidak tahu pasti. Ada usulan untuk menggantinya dengan hukuman seumur hidup tanpa remisi. Pemerintah sendiri masih berpegang pada pandangan bahwa hukuman ini diperlukan untuk menangkal kejahatan-kejahatan luar biasa. Terkadang ada juga yang berkata bahwa ini bukan sekedar soal hukum, melainkan soal nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, tentang bagaimana kita sebagai bangsa mendefinisikan batas-batas kekuasaan negara atas nyawa warganya. Ada pula pandangan menurut Islam di mana hukuman mati dalam konteks kisos adalah setimpal dengan kejahatan itu. Mencegah kejahatan, menunaikan hak pada korban, dan berdasarkan syariat yang ditentukan dalam Islam. Saya berharap bisa mengetahui pendapat Anda semua, bagaimana sebenarnya substansi hukuman mati, apakah hukuman mati diberlakukan di masa depan Indonesia, atau sudah saatnya kita mencari alternatif lain. Silakan tanggapi di kolom komentar. Saya Satya Widharma, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.